Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan materi bab 4. Bab 4. Tax Planning PPh pasal 22, 23, 26 dan PPh final. Pemerintah melalui Ditjen Pajak mempermudah pemungutan pajak dengan menerapkan sistem withholding tax, yaitu mewajibkan wajib pajak memotong atau memungut pajak dari pihak ketiga, kemudian menyetorkan dan melaporkan ke kantor pajak setiap bulan. Metode ini efisien karena memudahkan menghemat biaya pemungutan pajak bagi pemerintah. Pajak penghasilan Pasal 22, pajak penghasilan atau PPh pasal 22 dikenakan pada badan usaha baik pemerintah maupun swasta yang terlibat dalam kegiatan ekspor, impor, dan penjualan barang mewah. Berdasarkan UU PPh No. 36 tahun 2008 dan PMK nomor 90 PMK 03 2015, PPh pasal 22 dipungut oleh pihak tertentu atas transaksi perdagangan barang karena objek pungutan dan tarif bervariasi. PPh pasal 22 dianggap lebih kompleks dibanding PPh lainnya, seperti PPh 21 dan PPh 23. Pengecualian PPh pasal 22 berlaku untuk kondisi tertentu dan penting diperhatikan oleh tax planner guna meminimalkan beban pajak. Pengecualian ini meliputi 1. Impor atau penyerahan barang yang tidak dikenakan PPh berdasarkan aturan dengan surat keterangan bebas dari DJP. 2. Impor barang yang dibebaskan dari biaya masuk. 3. Pembayaran dari belanja negara atau daerah di bawah 2 juta rupiah tidak dipecah-pecah. 4. Pembelian barang seperti BBM, listrik, gas, air minum, benda pos, dan telepon. Pajak penghasilan pasal 23. PPh pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan dari modal, jasa, hadiah, atau penghargaan selain yang dikenai PPh pasal 21. Pajak ini dipotong saat terjadi transaksi antara dua pihak, di mana pihak pemberi penghasilan memotong dan melaporkannya ke kantor pajak. Jenis penghasilan yang dikenakan PPh pasal 23 meliputi: yang pertama ada dividen, yang dua bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan atas utang. Yang ketiga ada royalti, yang empat ada hadiah, penghargaan, dan bonus, selain yang dikenai PPh 21. Yang kelima, sewa dan penghasilan atas penggunaan harta tertentu. Yang keenam, imbalan atas jasa teknik, manajemen, konstruksi, konsultan, dan jasa lainnya, kecuali yang dikenai PPh pasal 21. Tarif dan objek PPh pasal 23. Tarif dan pajak penghasilan PPh pasal 23 dikenakan atas dasar pengenaan pajak atau DPP atau jumlah bruto dari penghasilan. Di dalam PPh pasal 23 terdapat dua jenis tarif yang diberlakukan, yaitu 15% dan 2%, tergantung pada objek pajaknya. Ketentuan PPh pasal 23 yang pertama, terutang saat pembayaran disediakan atau jatuh tempo. Mana yang lebih dulu? Disetor paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 3. Dilaporkan SPT masa paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak. Jika jatuh tempo pada hari libur, dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Pajak penghasilan pasal 26. PPh pasal 26 mengatur pajak atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia. Meski tidak memiliki kantor tetap di Indonesia, entitas asing seperti Google dan Facebook tetap bisa dikenai PPh 26 atas transaksi bisnisnya di Indonesia. Hal ini penting karena potensi pajaknya sangat besar, meskipun mereka sering beralasan bukan bentuk usaha tetap. Lalu selanjutnya, kebijakan tarif PPh pasal 26. PPh pasal 26 mengenakan tarif final 20% atas penghasilan bruto wajib pajak luar negeri dari berbagai jenis pendapatan seperti dividen, bunga, royalti, jasa, dan lainnya. Selain itu, pajak juga dikenakan atas laba bersih. Selanjutnya, kebijakan tarif PPh pasal 26. PPh pasal 26 mengenakan tarif final 20% atas penghasilan bruto wajib pajak luar negeri dari dividen, bunga, royalti, sewa, jasa, hadiah, pensiun, premi swap, dan keuntungan penghapusan utang. Selain itu, juga dikenakan pajak atas laba bersih. Selanjutnya ada PPh final. PPh final adalah pajak dengan tarif dan dasar tertentu yang dikenakan langsung atas penghasilan selama tahun berjalan. Pembayaran atau pemotongan PPh final dianggap sebagai pelunasan pajak, bukan pembayaran di muka, sehingga wajib pajak dianggap sudah memenuhi kewajibannya saat penghasilan diterima. Selanjutnya ada perbedaan pajak penghasilan final dan tidak final.
PPh final dihitung dari penghasilan bruto dengan tarif tetap dan pajaknya tidak bisa dikreditkan. Sementara PPh tidak final dihitung dari penghasilan neto dengan tarif progresif bisa dikreditkan dan kerugian dapat dikompensasikan sampai 5 tahun. Selanjutnya, tarif PPh final bervariasi antara lain. Yang pertama, 20% untuk bunga deposito dan SBI. Yang kedua, 0-10% untuk bunga simpanan koperasi. Yang ketiga, 15-20% untuk bunga obligasi. Yang keempat, 25% untuk hadiah undian. Yang kelima, 2,5% untuk transaksi derivatif. Yang keenam, 0,1-0,5% untuk penjualan saham. Yang ketujuh, 2-6% untuk jasa konstruksi. Yang kedelapan, 10% untuk sewa tanah atau bangunan dan dividen pribadi. Yang kesembilan, 0,5% untuk UMKM dengan omset lebih dari 4,8 miliar per tahun. Nomor 1. Bagaimana strategi perusahaan dalam mengelola PPh pasal 22 agar arus kas tetap optimal? Jawabannya, 1. Manfaatkan pembebasan atau pengurangan pajak. Yang kedua, atur jadwal impor atau pembelian agar efisien. Yang ketiga, dokumentasikan bukti pajak untuk kredit pajak. Yang keempat, negosiasi pembayaran dengan pemasok. Yang kelima, monitor dan rekonsiliasi pajak rutin. Yang keenam, ajukan restitusi atau kompensasi jika kelebihan bayar. Nomor 2, bagaimana pemanfaatan fasilitas pembebasan atau pengurangan PPh pasal 22 dalam tax planning? Jawabannya, 1. Cek kelayakan perusahaan. Yang kedua, ajukan SKB atau pengurangan ke DJP. Yang ketiga, atur impor atau pembelian agar pajak lebih efisien. Yang keempat, patuhi aturan untuk menjaga fasilitas. Nomor 3, apa langkah yang dapat dilakukan untuk menghindari sanksi atas kesalahan pemotong PPh pasal 23 dan 26? Jawabannya, 1. Pahami tarif dan objek pajak sesuai aturan. Yang kedua, validasi NPWP dan status wajib pajak. Yang ketiga, gunakan bukti potong yang sah. Yang keempat, bayar dan lapor tepat waktu. Yang kelima, simpan dokumen rapi untuk audit. Yang keenam, review berkala untuk kepatuhan. Nomor 4, bagaimana cara mengoptimalkan beban pajak bagi sektor properti yang dikenakan PPh final? Jawabannya, 1. Strukturisasi transaksi, misalnya BOT. Yang kedua, efisiensi harga dan biaya. Yang ketiga, manfaatkan insentif pajak. Yang keempat, atur waktu transaksi. Yang kelima, pilih badan usaha yang tepat, misalnya REITs. Nomor 5, apa saja tantangan yang sering dihadapi perusahaan dalam perencanaan pajak PPh pasal 22? Jawabannya, 1. Beban pajak di muka mengganggu kas. Yang kedua, administrasi dan regulasi kompleks. Yang ketiga, kredit pajak dan restitusi beresiko. Yang keempat, koordinasi mitra butuh ketelitian. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.